Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas calon presiden 2024, simulasi 3 nama. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, Mas Bawono. Selamat sore Mbak Mirpa, Iya, salam sehat. salam sehat juga, Mas. Elektabilitas Ganjar tertinggi nih dengan suara mencapai 34%. Bahkan nama Ganjar dalam survei melejit sebelum dideklarasikan sebagai calon presiden. Kenapa tiba-tiba nama Ganjar jadi pilihan teratas menurut Anda? Iya, memang temuan survei terbaru kami, Indikator Politik Indonesia di bulan April ini, belum ada perubahan di posisi 3 besar ya. Artinya masih ditempati oleh 3 nama yang selama 1 tahun terakhir ini berkutat di 3 besar, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tapi kalau kita perhatikan, meskipun Ganjar Pranowo masih posisi teratas, kalau kita perhatikan dari tren elektabilitas beliau sejak bulan Februari, Maret, dan April, itu terjadi penurunan elektabilitas dari Ganjar Pranowo ya. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Terjadi penurunan tren elektabilitas. Sedangkan tren berkebalikan dialami oleh Prabowo Subianto. Sejak Februari sampai Maret, kemudian April di survei terbaru ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengalami peningkatan secara perlahan-lahan tren elektabilitas gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan mengapa Ganjar Pranowo mengalami penurunan tren elektabilitas, itu boleh jadi disebabkan oleh kegaduhan, kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Seperti kita ketahui bersama, di akhir Maret lalu, menjelang akhir Maret lalu, Ganjar Pranowo juga partai beliau, PDI Perjuangan, itu bersikap untuk menolak kehadiran timnas Israel sebagai salah satu kontestan di Piala Dunia U20 yang direncanakan dan berlangsung di Indonesia. Nah, penolakan itu yang kemudian berujung pada keputusan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia, itu agaknya cukup berdampak gitu ya terhadap tergerusnya elektabilitas Ganjar Pranowo, sehingga di temuan survei terbaru ini di bulan April atau 2 minggu setelah statement tersebut dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan, tren elektabilitas beliau turun dari sebelumnya di bulan Maret lalu di sekitar angka 36%-an, sekarang tren elektabilitas beliau tinggal 34% gitu ya. Berselisih sangat tipis, cukup tipis sekali dengan Prabowo Subianto di posisi kedua yang berkisar 31%-an. Iya, berarti itu menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya Ganjar mencuat begitu ya namanya. Nah, survei kali ini kan memang melibatkan pemilih kritis ya, Mas Bawono. Pemilih yang dimaksud ini seperti apa? Ya, ini jadi survei kami lakukan ini oleh Indikator Politik Indonesia lakukan ini adalah survei nasional gitu Mbak ya. Artinya semua responden seluruh Indonesia, 1.220 responden, jadi yang memiliki hak pilih yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah gitu ya. Jadi ini merepresentasikan penduduk Indonesia eh, yang terambil dari 1.220 responden tersebut gitu. Jadi survei ini bisa dilihat sebagai gambaran dari kecenderungan pemilih kita pada hari ini terhadap eh, preferensi terhadap pilihan-pilihan bakal calon presiden. Mas Bawono, kalau kita melihat Prabowo Subianto kan juga menempati posisi kedua dengan suara 31,7%. Lalu apa yang membuat Prabowo kalah dan berada di posisi kedua? Padahal selama ini kan memang digadang-gadang sebagai selalu jadi calon presiden begitu. Ya, memang Pak Prabowo ini kan sempat gitu ya, di awal-awal tahun 2020 menduduki posisi pertama, kemudian perlahan-lahan turun, merosot, kemudian sempat juga disalib gitu dilampaui gitu secara elektoralnya oleh Anies Baswedan. Tapi kemudian dalam beberapa bulan terakhir, Pak Prabowo juga mengalami rebound, kemudian merangsak kembali ke posisi kedua, melampaui Anies Baswedan, dan sekarang bersaing cukup kompetitif, cukup ketat dengan Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat mengapa nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang berada di posisi 1-2 tidak terlepas dari
kecenderungan approval rating Presiden Jokowi yang meningkat gitu ya. Kalau kita lihat dari survei kali ini, bahkan approval rating Pak Jokowi itu tertinggi sepanjang beliau menjadi kepala negara, kepala pemerintahan hampir 10 tahun ini, 78,5% kalau teman survei kami bulan April ini. Jadi ada kecenderungan ketika approval rating presiden meningkat, maka yang tertekan adalah bakal calon presiden yang dipersepsikan tidak berada dalam spektrum all president man gitu ya. Dalam hal ini Anies Baswedan. Nah, hal berkebalikan juga pernah terjadi di beberapa bulan lalu, di bulan November temuan survei kami juga menunjukkan ketika approval rating presiden mengalami penurunan gitu ya, drop gitu, maka yang diuntungkan adalah maka yang mengalami tekanan elektoral adalah para bakal calon presiden yang dipersepsikan masuk dalam all president man. Dalam hal itu ketika itu adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi saat ini ketika approval rating presiden mengalami tren yang sangat positif, maka ada semacam berkah elektoral yang diterima oleh Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto yang dipersepsikan publik merupakan bagian dari bakal calon presiden yang dalam berbagai kesempatan gitu ya didukung baik secara eksplisit maupun implisit oleh Pak Jokowi atau maupun di endorse gitu oleh Pak Jokowi sebagai penerus beliau yang menjanjikan gitu. Mas Bawono, lalu apakah Ganjar ini akan terus berada di urutan pertama setelah mendapatkan dukungan dari P3 atau malah nantinya bisa saja Anies Baswedan yang di urutan ketiga bisa mencuat namanya naik begitu? Ya, survei yang kami lakukan 11 sampai 17 April ini memang dilakukan sebelum PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan secara resmi dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah tersebut gitu ya. Nah, perlu dilihat nanti di bulan depan mungkin ketika kami melakukan survei yang selanjutnya, apakah deklarasi tersebut yang dilakukan oleh PDI Perjuangan beberapa hari sebelum Idul Fitri kemarin itu dapat membawa kenaikan atau rebound gitu, akan membuat elektabilitas Ganjar Pranowo akan rebound. Karena kan seperti tadi saya sampaikan, dalam 3 bulan terakhir elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami kemerosotan. Kalau di total dari bulan Februari sampai bulan April ini ada penurunan sekitar hampir 4% dari elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, apakah dengan sudah dideklarasikan secara resmi oleh PDI Perjuangan, itu akan membuat elektabilitas Prabowo terkatrol kembali, naik kembali, atau justru landai, atau justru tetap menurun trennya. Itu yang perlu diuji secara ilmiah, secara saintifik melalui survei berikutnya. Begitu juga dengan Anies Baswedan, apakah selamanya Anies Baswedan akan mengalami tekanan secara elektoral gitu ya. Juga kalau selain Ganjar Pranowo kan kalau kita lihat di tren data survei sejak Februari sampai April ini, Pak Anies juga mengalami penurunan elektabilitas sekitar 4%-an gitu ya. Kecenderungannya menurun juga. Nah, apakah ini akan terus berlanjut atau ada momentum di beberapa bulan ke depan menjelang pendaftaran pasangan calon di bulan Oktober, misalnya Pak Anies kemudian bersama Koalisi Perubahan mengumumkan cawapresnya yang tidak diduga-duga atau memiliki elemen of surprise gitu ya, yang mungkin saja akan membuat elektabilitas beliau rebound kembali gitu. Berarti kita masih akan menantikan survei bulan depan. Terima kasih Mas Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat.